warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Puspa bisa menyapa kembali di acara Ngonten Aja, ngobrolin tentang kerjaan. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan dinanti-nantikan oleh warga Banua, yaitu Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan dan Castle Expo 2025. Kenapa ini penting? Karena banyak sekali yang spesial di gelaran Hari Jadi Castle tahun ini. Nah, untuk membahasnya, kita juga sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Muhammad Syarifuddin. Selamat datang nih Pak. Iya. Di outdoor workspace-nya Dinas Kominfo. Wah mantap. Iya, keren ya Pak ya? Keren banget ini ada untuk outdoor, untuk yang ini, podcast ini kan. Betul sekali. Pak Sekda, 75 tahun. Sebuah perjalanan panjang ya Pak ya. Nah, kata orang usia ini penuh kematangan dan eksistensi gitu. Bisa dijelaskan Pak, apa makna penting dari hari jadi kita tahun ini, baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah? Tahun ini kita kembali melaksanakan peringatan hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan yang ke-75, di mana momentum ini adalah kita untuk bagaimana mempererat masyarakat kita di Kalimantan Selatan, dan juga bagaimana nantinya kita menampilkan budaya lokal. Jadi kearifan-kearifan lokal juga nantinya akan kita tampilkan pada pelaksanaan hari jadi itu. Misalkan Bagasi, juga Balugu, ada Bakuntau. Oh, Bakuntau juga Pak ya? Nah, malah kita juga mengenalkan budaya dari Pulau Jawa, yaitu Riok. Jadi bukan saja kita kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan, tapi juga kita mengenalkan bahwa kita di Kalimantan Selatan ini multi etnis. Nah, ini beragam suku yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, itulah juga kita tampilkan dalam rangka kemeriahan hari jadi provinsi yang ke-75 ini. Berarti hari jadi ini memang momentum yang sangat berharga Pak ya, bagi pembangunan daerah di Kalimantan Selatan gitu. Makanya kita selalu merayakannya secara meriah gitu ya Pak ya setiap tahun. Nah, untuk tahun ini temanya adalah Bagawi Tuntung, Banua Bauntung, Rakyat Himung. Apa sih Pak artinya Pak? Kenapa kita memilih tema ini? Jadi kita setiap tahun itu tema ini selalu berubah-ubah. Jadi mengikuti perkembangan zaman tahun, makanya tahun ini kita mengambil tema itu adalah Bagawi Tuntung, Banua Bauntung, Rakyat Himung. Jadi maksudnya apa? Kita Bagawi itu bekerja itu bagaimana kita bisa selesai, bisa menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi dengan melibatkan semuanya. Jadi dalam bekerja itu kita kerjasama, gotong royong, dan teman saling mengingatkan. Tujuannya apa? Apabila ini bisa kita lakukan dengan Bagawi Tuntung, maka Banua Bauntung. Maksudnya apa? Kita Bagawi selesai semuanya, maka nantinya itu akan banyak prestasi yang kita dapat. Banyak prestasi. Kita aja sekarang ini prestasi yang sifatnya nasional cukup lumayan. Betul. Nah itu. Banyak nih Pak ya. Nah, maka apabila itu rakyat pun akan himung, gembira, senang, lancar, pekerjaan lancar, apa sebagainya, dan juga kita ada reward yang diberikan bukan saja dari komunitas masyarakat, tapi juga dari instansi vertikal yang ada di pusat. Kemudian nih Pak, persiapannya sendiri sejauh ini seperti apa? Bagaimana koordinasi kita dengan seluruh SKPD di Kalsel ini Pak? Kita sudah persiapan ini sudah jauh-jauh hari. Yang mana sudah sesuai dengan arahan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Momentum hari jadi yang ke-75 ini bagaimana benar-benar menyentuh kepada masyarakat. Banyak rangkaian kegiatan yang kita lakukan dalam rangka memperingati hari jadi provinsi yang ke-75 ini. Makanya masing-masing SKPD itu ada bermacam-macam kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan hari jadi ini. Misalkan diaspora dengan kegiatan olahraganya. Kemarin kita dimulai tanggal 19 Juli kemarin. Juli ya Pak ya, sudah dimulai dengan golop. Dengan memperbuatkan trofi Pak Gubernur. Pak Gubernur langsung.
Nah, kemudian juga ada jalan, kemudian ada kejurnas triathlon. Kemarin yang di duathlon ada juga ya Pak ya? Duathlon juga ada. Mereka mengambil tempat di Kebun Raya Banua. Kebun Raya Banua. Nah, karena ini kejurnas, kejuaraan nasional, jadi berbagai provinsi datang ke tempat kita. Wah, skala nasional, skala nasional. Ya Pak ya? Tujuannya, jadi mereka mengambil tempat di Embung, Kebun Raya Banua itu ingin mengenalkan destinasi yang dimiliki oleh provinsi. Sifatnya sport tourism. Jadi sambil olahraga tapi juga mengenalkan pariwisata. Wow. Nah inilah banyak berbagai lomba. Bukan saja itu, Kementerian Agama pun juga ikut memeriahkan kegiatan ini dalam rangka hari jadi ini. Kemarin kita ada nikah massal. Nikah massal juga Pak. Nah ini jadi jomblo-jomblo sudah ikut. Jadi kalau mau nikah gratis, ya, daftar aja di Kementerian Agama. Ini sudah atau baru? Sudah. Kemarin itu ada 325 pasang. Itu jadi dari seluruh kabupaten kota juga Pak? Jadi masing-masing kabupaten kota itu ada 25. 25 kali 13 kali ya? Kali 13 jadi 325. Kemarin tanggal 4 itu ada hataman. Hataman Quran. Ada salat hajat dan hataman ini pun itu kemarin itu ada 114 hatam. Wah. Menamatkan Al-Quran. Jadi angka itu sesuai dengan jumlah surah yang ada di Al-Quran. Nah jadi 114 kali hataman sesuai dengan surah yang ada di Al-Quran. Nah kita juga melakukan salat hajat sebagai tanda syukur bahwa kita sudah berusia 75 tahun. Alhamdulillah. Ya. Pokoknya siap deh untuk diramaikan masyarakat gitu ya Pak ya. Tapi Pak, ini tempat pelaksanaan puncak hari jadi kita berbeda loh dari tahun sebelumnya. Nah, apakah akan jadi lebih meriah nih Pak? Gini, setelah undang-undang mengenai ibu kota provinsi di Kalimantan Selatan ini dari Banjarmasin bergeser ke Banjarbaru, maka segala kegiatan, memang sebelumnya kegiatan-kegiatan itu berada di Banjarmasin. Kebanyakan ya Pak ya? Kebanyakannya. Ya. Nah, tahun ini Pak Gubernur mencoba di pusat ibu kota yaitu di Banjarbaru. Di seputaran perkantoran. Lokasi perkantoran kita ini bukan main. Rendangnya, kenyamanannya. Di sini juga ada lokasi tempat wisata. Setiap sore itu bagaimana masyarakat ribuan. Animonya luar biasa sore-sore ya Pak ya. Untuk jalan, lari, hanya untuk sekedar santai. Nah inilah momentum ini Pak Gubernur ingin mengenalkan kawasan perkantoran ini dalam rangka hari jadi. Itulah makanya Pak Gubernur memilih. Mungkin nanti ke depan itu bisa aja nanti kawasan ini sebagai pusatnya kuliner. Nanti diarahkan sebagai pusat kuliner, nanti ditata benar-benar. Dan juga masyarakat pun harus menjaga kebersihannya. Iya, penting itu Pak. Penting sekali. Nah, lalu Pak, apa saja kegiatan utama yang dirancang selama rangkaian hari jadi kawasan kita nanti? Nah, jadi tadi sudah kita sampaikan bagaimana banyak nantinya di hari jadi itu bermacam kegiatan. Di samping expo, juga ada pertunjukan rakyat, apakah itu dengan menampilkan kearifan lokal dan juga kita menampilkan budaya yang di luar. Dari luar daerah Pak ya? Daerah kita, Kalimantan Selatan. Nah, yang tidak kalah penting, pada rangkaian hari puncak itu kita juga akan menyajikan makanan gratis yang akan diberikan kepada masyarakat. Wow, makanan gratis pemirsa. Porsinya itu puluhan ribu. Wah, luar biasa. Nah, makanya inilah nantinya karena ini merupakan pesta rakyat. Ya. Makanya pemerintah juga menyiapkan makanan gratis yang akan diberikan kepada masyarakat. Pada hari puncak tanggal 14. Di Banjarmasin kita juga melaksanakan apa yang disebut dengan Festival Budaya Pasar Terapung. Oh iya, tapi itu tetap di Banjarmasin, tetap di Banjarmasin, ya Pak ya? Karena sungai ya Pak ya? Betul. Karena Pasar Terapung kan sungai. Betul. Karena kita tidak ingin melupakan bahwa Banjarmasin itu kenal dengan kota 1000 sungai. Iya, betul. Jadi Kalimantan Selatan dikenal dengan kota sungai. Iya. Nah inilah kita tidak ingin menghilangkan budaya ini yang dulunya sangat ramai
bagaimana pasar terapung, transaksi, orang berjualan di sungai. Nah, ini tetap kita lestarikan. Iya, sebagai identitas. Nah, makanya itu rencana itu tanggal 8 sampai tanggal 10 Agustus. 8-10 Agustus. Yang berlokasi di 0 km. 0 km Banjarmasin. Banjarmasin. Di situ ada Kampung Banjar. Wah. Nah, lebih menariknya, nantinya ada semacam stand untuk benda-benda pusaka. Itu bagaimana dulu dikenal bagaimana ketika masa perjuangan ada benda-benda seperti parang, kemudian lain-lain, keris. Nah ini akan ada juga itu. Jadi beda dengan kegiatan sebelumnya. Ini koleksinya dari mana nih? Ini dari para kolektor-kolektor. Oh begitu, berarti bukan dari pemerintah ya Pak? Bukan, jadi dari kolektor-kolektor yang akan menampilkan dan yang menjaga mereka sendiri, karena kan mereka hati-hati. Ini. Betul. Karena itu pusaka, semacam ya, barang pusaka, itu kan yang punya kepercayaan dari turun-temurun. Mungkin dari kakeknya, dari atasnya lagi sampai mereka ini. Wow, ini sebuah hal yang unik tahun ini ya Pak ya, baru ada nih Pak ya. Nah, kemudian kan ada juga Pak untuk meramaikan setiap harinya nanti itu ada festival musik ya Pak ya, ada lomba band gitu ya Pak ya. Nah itu nanti harapannya juga bisa meramaikan selama 1 minggu kurang lebih ya Pak ya, perhelatan kita nantinya. Wow, banyak sekali ya ternyata rangkaian kegiatannya. Nah Bapak, dari semua rangkaian itu ada juga Kalsel Expo. Nah sebagai salah satunya gitu ya Pak ya. Nah apa sih Pak secara khusus gitu ya peran Kalsel Expo sendiri dalam mendukung hari jadi? Ya kemudian juga bagaimana Kalsel Expo ini bisa mendukung pembangunan daerah? Jadi ini juga suatu hal yang menarik. Biasanya Kalsel Expo kan di daerah Murjani. Iya betul. Di kawasan perkantoran Balai Kota. Banjarbaru itu. Nah sekarang kita Pak Gubernur dialihkan ke perkantoran. Jadi bagaimana meramaikan kawasan ini dalam rangka hari jadi itu. Makanya Kalsel Expo pun di sini. Jadi Kalsel Expo itu kita memperlihatkan potensi-potensi daerah, UMKM, kemudian juga kita bagaimana partisipasi kabupaten kota. Partisipasi dari kabupaten kota juga Pak. Untuk meriahkan kan banyak potensi-potensi UMKM, kerajinan-kerajinan khas-khas dari masing-masing daerah. Nah itu pun akan tampil. Bukan saja kabupaten kota, tapi juga nantinya para perbankan, BUMD juga ya Pak ya. juga akan ikut berpartisipasi dalam kegiatan Expo ini. Nah sehingga nantinya bagaimana wadah Expo ini di samping mengenakan mungkin nantinya ada transaksi. Kita mudah-mudahan kualitas UMKM kita ini kan bukan main nih. Betul, tidak Pak. kalah dengan yang di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa dari nah, pusat. Inilah nantinya kita kenalkan ini sebagai keterkaitan. Jadi semua stakeholder itu bisa bergerak. Pentaheliknya. Jadi sudah ada pemerintah. Ada dunia usaha. Pasti. Ada akademisi. Nah, itu kan. Kemudian ada media. Betul. Ikut berperanan semua. Nah, inilah kita kolaborasi dalam rangka kita mengenalkan potensi-potensi yang ada di daerah. Jadi Expo ini bukan main. Nah, supaya masyarakat bukan saja melihat potensi yang ada, tapi juga akan dihibur. Betul. Jadi setiap malam, siang, itu panggung itu akan diisi hiburan. Pokoknya nggak pernah berhenti ya Pak ya, kecuali waktu sholat. Wah, mungkin ya. Itu. Karena kita juga akan ada festival band tadi. Antar pelajar mahasiswa. Betul. Nantinya juara akan kita tampilkan waktu penutupan. Puncak. Di tanggal 15 itu ya. Karena di sana nantinya kita juga akan mengenalkan artis-artis ibu kota dari Jakarta. Wow, siapakah dia? Inilah. Itu nanti kita akan mengenalkan. Tunggu informasinya. Iya. Ya, pastinya membangkitkan perekonomian Kalsel dong ya Pak ya melalui Kalsel Expo ini gitu. Nah kemudian nih apa sih Pak yang membedakan Kalsel Expo 2025 dengan tahun yang sebelumnya? Ada yang beda nggak nih? Yang jelas pertama tempat. Kemudian juga banyak
keterlibatan bukan saja masyarakat, dunia usaha, perbankan, BUMN, dan lain sebagainya ikut terlibat dalam rangka memeriahkan hari jadi ini. Nah, mudah-mudahan ini akan menumbuhkan perekonomian kita dalam rangka kita meningkatkan pendapatan bagi daerah kita. Jadi kita pacu UMKM, kemudian juga perbankan dan lain sebagainya, dan masyarakat pun ikut. Jadi kemeriahan ini bukan saja untuk kita di pemerintahan, tapi juga masyarakat dan lain juga ikut akan merasakan kemeriahan dari hari jadi ini. Kalau dari Pemprov sendiri, Pak, apa saja sih dukungan yang kita berikan kepada UMKM dan pelaku ekonomi kreatif nanti di Kalsel Expo? Jadi ini kan perdagangan Kalsel Expo ini kan leading sektornya kan perdagangan. Jadi mereka mendaftar dalam ikut kegiatan di Kalsel Expo ini sudah 200 lebih stand yang terisi yang sudah mereka pesan. Ini berbagai produk, berbagai hasil-hasil olahan dan juga yang lainnya yang akan ditampilkan. Demikian juga termasuk juga yang dari kabupaten kota itu. Nah, inilah nanti yang banyak peluang-peluang pasar. Kita harapkan nantinya perdagangan ini dan juga penolakan ini, transaksi ini bukan saja untuk lokal, tapi juga nanti bisa menambah nasional. Orang akan melihat produk-produk kita, potensi-potensi ini nantinya bisa untuk ekspor. Kita ada kopi. Betul. Ada jahe. Dan lain sebagainya. Produk-produk kita ini tidak kalah. Dengan daerah lain. Iya. Malah kalau untuk peserta sendiri ada nggak Pak yang dari luar daerah? Yang jelas sementara ini kita mengutamakan kita dulu. Nanti para buyer atau dari luar itu akan datang bisa ada transaksi dengan kita. Bagaimana ini? Nah, nantinya harapan kita ketika ini kemampuan kita bisa kita tingkatkan produksinya. Karena orang ketika bertransaksi atau pasti perlu banyak. Perlu banyak. Cabai. Yang ditapin itu cabai hiung. Itu sudah dengan sudah dengan ambisi kan. Tapi kadang-kadang kita masih kekurangan pesanan itu kita tidak mampu mencukupi. Harapan kita masyarakat ini bukan hanya sebagai sampingan, tapi sudah ke suatu pekerjaan yang bisa bisnis utama punya nilai. Berkebun hiung ini ya Pak jadi bukannya sampingan itu, tapi harapan kita masyarakat ini membuka lahan. Karena ini peluang bisnis. Sedangkan cabai ini kan keperluannya semua orang. Berarti nanti Pemprov intinya adalah menyediakan wadah konkret begitu bagi pengembangan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif di Kalimantan Selatan. Lalu Pak, kalau boleh diungkapkan secara singkat saja, pesan utama apa sih Pak yang ingin tersampaikan ke publik melalui Kalsel Expo ini nanti? Yang jelas ini kan kita kolaborasi. Jadi kita menyampaikan bahwa ini bagaimana pentahelik. Tadi ada pemerintah di sana. Betul. Ada akademisinya di sana. Akademisi juga. Ada medianya di sana. Pasti. Ada dunia usahanya di sana. Dan juga masyarakat. Nah, ini perlu kolaborasi. Bagaimana kita membangun Banua lebih maju, kita sejahtera, kemudian juga berdaya saing dan inklusif. Makanya temanya itu adalah together and collaboration. United for all. Nah, jadi Expo jadi membuka peluang kemajuan pertumbuhan ekonomi kita Kalimantan Selatan ini di mata nasional, bahkan harapan kita ke internasional. Berarti ini ya pemirsa, Kalsel Expo ini itu adalah sebuah panggilan atau call to action gitu ya untuk kolaborasi antar pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat pastinya gitu Pak ya, untuk memajukan perekonomian daerah kita. Tapi tidak lupa juga akademisi. Dengan akademisi juga. Nah, terakhir nih Pak Sekda, apa sih harapan Bapak terhadap pelaksanaan hari jadi ke-75 Kalsel tahun ini? Kegiatan ini, perayaan ini adalah milik kita bersama. Milik kita bersama. Kita jaga agar kegiatan ini berjalan lancar, meriah, dan juga ini merupakan hiburan rakyat. Pesta rakyat. Pesta rakyat. Silakan masyarakat berbondong-bondong untuk datang ke Kalsel Expo ini, yang mana nantinya akan dibuka pada tanggal 10 Agustus sampai tanggal 16 Agustus. Nah, puncak acara itu adalah malam
Sabtu 15 malam. Oh. Akan ya, puncaknya dihibur 15 malam. Akan dihibur artis ibu kota. Seperti Maulana Ardiansyah. Maulana Ardiansyah. Kemudian Andika Kangen Band. Andika Kangen Band ya, yang fansnya Kangen Band. Kemudian ada beberapa. Dan juga ada artis lokal kita. Yang tidak kalah dengan artis dari Jakarta ini. Wow. Nah, yang penting kita masyarakat jaga keamanan, jaga kebersihan. Nantinya saya menghimbau kepada masyarakat untuk membuang sampah di tempat yang disediakan. Kita sama-sama menjaga, jangan sembarangan. Kita sama-sama menjaga kebersihan ini supaya nantinya harapan kita ke depan itu lebih meriah lagi. Amin. Semoga semua harapan yang sudah Bapak sebutkan tadi bisa terwujud ya Pak ya, melalui doa dan dukungan pastinya dari seluruh masyarakat Kalimantan Selatan. Amin. Oke pemirsa, itu tadi pembahasan kita tentang peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalsel Expo 2025. Banyak yang spesial ya dari gelaran Hari Jadi kita tahun ini, mulai dari lokasinya, penataannya, kemudian juga variasi kegiatannya gitu ya. Nah, semoga peringatan momentum berharga bagi Kalimantan Selatan ini dapat berjalan aman ya, lancar dan sukses. Pastinya amin. Belum mengakhiri, mungkin ada pantun yang akan diberikan kepada masyarakat, yaitu makan ketupat berkuah santan. Cakep. Dimakan lawan iwak haruan. Cakep. Jangan lupa datang ke Expo Kalimantan Selatan. Cakep. Pastinya banyak kuliner yang nyaman-nyaman. Wow. Satu lagi. Tambahi lagi. Satu lagi tambahi kita. Anak Melayu mengairi ikan. Cakep. Pendaki bersiap naik ke gunung. Cakep. Selamat Hari Jadi Kalimantan Selatan. Bagawi Tuntung, Banua Bauntung, rakyat Himo. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Sekda ya sudah menutup podcast hari ini dengan pantun yang sangat luar biasa. Terima kasih juga buat kamu yang sudah setia mendengarkan sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan pekerjaan kita semua sampai nanti di akhir hari ya. Apapun itu nikmati saja prosesnya karena kesuksesan adalah perjalanan bukan tujuan ya. Saya Puspa pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi